HP ini sudah saya gunakan lebih dari 1 bulan. Sebelumnya saya pernah coba Redmi 10C, 12C, dan seri terbarunya 13C. Yang kata pihak Xiaomi merupakan standar baru HP sejutaan. Apakah Anda percaya memang begitu? Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Redmi 13C di tahun 2024. Kita masuk ke kekurangannya dulu kali ya, tapi perlu diingat dulu boy, tugas kita mereview HP bukan sales promotor HP. So kita tidak hanya kasih tahu sisi bagusnya saja, tapi juga kasih tahu kekurangannya agar teman-teman yakin atau tidak untuk membeli Redmi 13C. Jadi Mi fans jangan baper, oke? Kekurangan pertama Redmi 13C pada saat kita buka boxnya. Untuk isi boxnya kurang begitu lengkap. Tidak dikasih casing, tidak ada tempered glass, dan tidak dikasih charger yang sesuai dengan kemampuan HP-nya. Kita cuma dikasih charger 10 watt, padahal aslinya HP ini bisa menerima 18 watt. Jika kita bandingkan isi kelengkapan boxnya dengan kompetitor contoh grup Infinix, aksesoris yang diterima di Redmi 13C kalah lengkap. Bahkan dibandingkan dengan Samsung A05 yang biasanya Samsung pelit kasih aksesoris, malah Samsung A05 berbaik hati kasih charger sesuai kemampuan HP-nya yaitu 25 watt. Jadi bagi teman-teman yang kurang betah menunggu proses pengisian baterainya selama 2 jam 30 menit di Redmi 13C pakai charger bawaannya, disarankan untuk keluar duit lagi untuk beli charger 18 watt dengan hasil yang lumayan bisa memangkas waktu Anda 30 menit. Kekurangan kedua pada kualitas layarnya. Sebenarnya tidak ada yang salah pada resolusi HD Plus dan jenis IPS LCD-nya yang ada di Redmi 13C. Cuman dengan kerapatan pixel 260 ppi density yang diletakkan di penampang layar berdiagonal 6,74 inch, terasa kualitas pixelnya kurang padat. Memang sih sudah dibayar pakai refresh rate-nya yang sudah 90Hz pada Redmi 13C. Namun 90Hz-nya juga kurang berguna layaknya RAM tambahan. 90Hz Redmi 13C hanya mampu berjalan di home-nya saja. Di aplikasi lain misalnya YouTube atau Instagram, refresh rate-nya ya akan balik lagi ke 60Hz. So, kurang maksimal. Dan masalah paling kentara di urusan displaynya ketika kami bermain game ML contohnya. Untuk memainkan game Mobile Legends, Redmi 13C bisa di grafik ultra. Tapi karena kualitas layarnya yang kurang padat, menyebabkan grafik ultra yang ada di Mobile Legends tidak terlalu mengeluarkan detail yang maksimal. Bahkan menurut kami tipis perbedaannya antara grafik high dan ultra. Coba saja diagonalnya diperkecil 6,5 inch layaknya Poco M5. Mungkin pixelnya akan lebih padat, sedikit enak dipandang dan bodinya lebih compact, enak digenggam. Jadi jika Anda punya hobi nonton movie di layar HP, mending pilih Poco M5 dibanding Redmi 13C. Kekurangan ketiga, tidak adanya game space atau game booster. Sehingga jika teman-teman bermain game mau sambil buka WA, ya kalian harus bergantian aplikasi secara manual. Jangankan game space, untuk fitur split screen dan pop screen saja, Xiaomi tidak mengizinkan berjalan di HP ini. Untuk dual space juga tidak ada. IR Blaster juga dihilangkan. Ibaratnya Anda dipaksa fokus pada satu pekerjaan di satu waktu. Tidak boleh mengerjakan dua pekerjaan di waktu bersamaan. Opsi HP lain misalnya Anda butuh game space, bisa pilih saja Vivo Y17s atau Oppo A38 atau juga Poco M5. Kekurangan keempat, pada kualitas mono speakernya khususnya jika dibandingkan dengan Redmi 10C dan 12C terdahulu. Redmi 13C agak sedikit downgrade sih. Suaranya tidak jelek sih ya, cuma keluarnya masih standar HP sejutaan. Tapi kami sedikit kehilangan tekstur surround yang biasanya ada di seri C sebelumnya. Coba deh dengerin. Dan untuk kualitas single mic internalnya juga kurang bagus, khususnya untuk menangkap suara ketika record video atau untuk rekam layar. Jadi misal Anda beli Redmi 13C dengan rencana dipergunakan untuk jualan online secara live di TikTok atau Shopee, konsekuensinya suara Anda akan terdengar kurang bulat. Opsi HP paling cocok jika pekerjaan Anda berkaitan dengan recording suara, pilihlah HP Samsung. Karena kebanyakan HP Samsung sudah dibekali dual mikrofon, contohnya Samsung Galaxy A05. Next, sekarang kita masuk kepada kelebihannya. Kelebihan pertama di Redmi 13C pada desainnya, khususnya pada penempatan sensor fingerprint di frame sebelah kanan dengan respon yang terbilang cepat. Perubahan letak sensor keamanan ini membuat desain Redmi 13C dibanding seri 9C, 10C, dan 12C terlihat lebih clean. Untuk finishing bagian back covernya juga tergolong bagus. Redmi mendesain modul kamera bobanya tidak terlalu berlebihan seperti kebanyakan produk Itel.
Kelebihan kedua pada kameranya, adanya chipset Helio G85 di Redmi 13C masih sanggup kasih peran dalam mengelola hasil kamera lewat ISP-nya dibanding chipset Juni SoC yang kebanyakan dipakai HP Itel atau Realme. Punya dual kamera 50MP f1.8 dan makro 2MP. Untuk kamera selfie 8MP f2.0 plus HDR. Untuk hasil kamera utama atau selfie-nya punya kualitas cukup baik di kelasnya, khususnya di outdoor, bisa menampilkan kecerahan yang merata. Warna yang keluar cukup pas dipandang. Sedikit di bawah hasil Poco M5, namun lebih bagus daripada Redmi 12C. Oke guys, ini dia Redmi 13C, video kamera depan Full HD 30fps. By the way, ini udah hampir sore ya guys ya. Menurut kalian gimana untuk kualitas gambar dan suaranya? Komen ya. Jika kurang puas seperti biasa, silakan berburu aplikasi Gcam yang paling cocok karena sistem manual kameranya semua sudah dibuka oleh Xiaomi. Untuk hasil video mentok di Full HD 30fps tanpa stabilizer ya. Nasibnya pasti Anda sudah tahu lah ya. Intinya HP sejutaan videonya cukup buat story WA saja. Kelebihan ketiga jatuh pada performanya dan ketahanan baterai. Ingat kan, di awal kita sebutkan kekurangan Redmi 13C yang minim fitur. Ternyata di balik itu ada sisi positifnya. Momok MIUI yang biasanya memberatkan kinerja RAM dan ROM di HP Xiaomi, di Redmi 13C tidak kejadian. HP ini serasa berdamai dengan MIUI 14. Kinerjanya cukup ringan, untuk berpindah aplikasi ke aplikasi lain, animasinya minim terlihat patah-patah dan tidak mudah forward close seperti Poco M5. Unit yang kami miliki varian 6/128GB, ROM-nya bersifat eMMC 5.1 belum UFS. Tapi jangan protes dulu, karena sifat SoC Helio G85 memang sistemnya belum menyediakan penyimpanan versi UFS. Tapi walaupun HP ini sudah saya gunakan lebih dari 1 bulan dengan memori internalnya yang hampir penuh, faktanya ketika kita tes untuk menjalankan Antutu benchmark 7 kali, Geekbench 7 kali, dan 3D Mark 3 kali dengan hasil nilai yang stabil dengan suhu yang stabil pula. Untuk nonton YouTube 1 jam dengan resolusi Full HD 60fps habiskan baterai 7%. Untuk scroll feed IG 30 menit 2%. Untuk record video 6 menit resolusi Full HD 30fps habiskan baterai 7%. Untuk main Mobile Legends, HP ini bisa di settingan High Ultra, namun yang disarankan oleh sistem di settingan grafik High Medium. Pernah kita coba mainkan selama 1,5 jam di grafik tertinggi, FPS yang didapatkan rata-rata 49-53 FPS dengan memakan daya baterai 21%, suhu tertinggi 38 derajat Celcius di ruangan ber-AC. Main Car X Street 11 menit habiskan baterai 2% dengan FPS cukup wajar, rata-rata 9 FPS. Ya gimana bro, ini game racing open world, HP 5 jutaan aja masih banyak yang ngos-ngosan menjalankannya. Tapi jika kualitas grafiknya diturunkan masih lumayan lah, dapat 13 FPS secara game Car X Street frame rate-nya mentok di 30 FPS. Nah, beda cerita jika Anda memainkan game Asphalt Legend. Redmi 13C masih bisa berjalan mendapatkan rata-rata 41 FPS dengan settingan very high, main 12 menit, menghabiskan baterai 2%. Untuk Genshin Impact, settingan lawless 60 FPS selama 30 menit menghabiskan baterai 7%, dapatkan rata-rata 27 FPS. Jika kita ganti ke lawless 30 FPS juga hasilnya masih sama saja. Untuk suhu dalam bermain game berat ini lumayan di angka 40 derajat Celcius, tapi masih tergolong wajar. Untuk Call of Duty mentok di settingan medium high saja, selama 10 menit kita mainkan memakan baterai 2%, rata-rata 50 FPS. Main game FF settingan rata kanan 15 menit menghabiskan baterai 3%. Frame rate rata-ratanya Redmi 13C sanggup mendapatkan 50 FPS. Untuk kategori game sport yaitu eFootball memakan baterai 2%. Pada skenario kita coba 12 menit dengan rata-rata frame rate 44 FPS. Dan FIFA Mobile main 15 menit menghabiskan baterai 4% di settingan mentok di grafik medium, frame rate standar dengan rata-rata 28 FPS. Next, kita coba mainkan game Metal Slug 15 menit memakan daya baterai 3% dengan nilai frame rate rata-rata 27 FPS. Tak sampai di situ, kita coba mainkan game berat lain, Modern Warship, dengan settingan grafik medium 30 FPS. Redmi 13C mendapatkan rata-rata 28 FPS, menghabiskan baterai 4% selama 15 menit.
Dan yang terakhir kita coba game berat terbaru dari sang botak Saitama One Punch Man dengan settingan tahu diri ya, yaitu resolusi medium, efek lawless dan frame rate 30 fps. Redmi 13C hebatnya masih bisa menjalankan walaupun agak sedikit patah-patah, tapi lumayan dapatkan rata-rata 20 fps, main 17 menit menghabiskan baterai 4%. Sebenarnya suhu Redmi 13C ketika dipakai main game intens tergolong tidak terlalu cepat panas jika Anda bermain di indoor apalagi di ruangan ber-AC. Tapi misalkan Anda ingin punya pengalaman yang lebih menyenangkan bermain game di Redmi 13C, solusinya tetap gunakanlah kipas atau cooler. Walaupun nantinya dari segi FPS tidak akan ada banyak perubahan. Namun sisi baiknya kinerja HP dalam mengolah grafik game lebih lancar, minim terjadi frame drop dan lag. Kelebihan keempat pada jenis sensornya yang cukup lengkap, ada proximity accelerometer, sensor cahaya, dan kompas minus gyro sih ya. Tapi itu wajar, HP sejutaan jarang dikasih gyroscope. Dikasih pun biasanya jenis software, bukan hardware. Redmi 13C juga mendukung 10 multi-touch, triple slot, jack audio, ada FM radio, dan tingkat kecerahan di luar ruangan bisa mencapai 600 nits yang dilindungi pula dengan Corning Gorilla Glass. Jadi HP ini masih cocok bagi Anda yang kerja di outdoor, misal salesman atau abang ojol. Dengan banyaknya jenis navigasi GPS, GLONASS, BDS, dan Galileo, serta jangan lupa adanya NFC-nya, itulah poin standar baru terpenting bagi Redmi 13C. Kelebihan kelima pada keberanian Xiaomi kasih janji jaminan 15 bulan dan 3 tahun update pada Redmi 13C. Dan kabarnya bisa update ke HyperOS. Terlepas apakah nantinya fitur-fitur baru di HyperOS diminimalisasikan juga, kami kurang tahu. Yang penting Anda beli Redmi 13C selama 3 tahun tidak akan dianaktirikan oleh Xiaomi. So, kesimpulannya jika ada pertanyaan, mending beli Redmi 13C varian 6/128GB atau 8/256GB? Kami sarankan beli RAM 6/128GB saja, karena HP ini diciptakan untuk kebutuhan ringan harian. Anda pilih RAM 8 pun mubazir, tidak ada split screen untuk multitasking 2 layar, dan tidak akan otomatis lebih ngebut pakai RAM 8 dalam bermain game, karena chipsetnya juga kelas 1 jutaan. Dan ROM 128GB juga sudah pas, karena perlu diingat kembali, ROM-nya masih jenis eMMC. Takutnya jika file Anda makin menumpuk pada memori 256GB, sistemnya akan keberatan membacanya. Sebagai standar baru yang diklaim oleh Xiaomi, ternyata Redmi 13C tidak clickbait. Semua kekurangan dari seri sebelumnya sudah disempurnakan. Contoh kecil, Redmi 13C sudah pakai USB Type-C, yang dulu di seri Redmi 12C pakai USB Type-B. Waktu itu Xiaomi benar-benar dibully. Kini tinggal Anda yang menentukan mau beli atau masih mau membulinya. Sesuaikan kebutuhan dan budget. Sisakan THR, jangan habiskan untuk gadget. Karena ada pepatah bijak, percuma Anda punya gadget mahal dan tinggi spesifikasinya, tapi WA Anda sepi notifikasi. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Semoga bermanfaat.